Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesempatan bagi kita untuk terus belajar dan memperdalam ilmu agama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mengikut sunnahnya hingga hari kiamat. Perkenalkan, saya Nazwani Nazara, mahasiswi dari Prodi Manajemen dengan NIM 0925110002 di Universitas Binawan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempersembahkan presentasi berjudul Pentingnya Sholat dalam Agama Islam dan Bacaan Lengkap Sholat Subuh. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai. Apa sih sebenarnya pengertian sholat? Sholat secara bahasa berarti doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Lalu bagaimana sih kedudukan sholat dalam Islam? Sholat menempati posisi yang sangat tinggi. Ia adalah rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukukkanlah bersama orang-orang yang rukuk. Sholat memiliki 4 manfaat besar dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama yaitu melatih kedisiplinan dan keteraturan waktu. Lalu yang kedua menyehatkan jiwa dan menenteramkan hati dari berbagai kegelisahan. Yang ketiga mempererat tali persaudaraan terutama melalui sholat berjamaah. Dan keempat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sekarang mari kita fokus dalam salah satu sholat fardu yang sangat istimewa, yaitu sholat subuh. Sholat subuh dilaksanakan dari terbitnya fajar, yaitu cahaya putih yang memancar di ufuk timur hingga sebelum matahari terbit. Sholat ini terdiri dari 2 rakaat fardu. Sebelum sholat fardu subuh, sangat dianjurkan untuk melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat ini termasuk yang sangat ditekankan oleh Rasulullah, bahkan beliau tidak pernah meninggalkannya meskipun dalam perjalanan. Lalu, apa saja keutamaan sholat subuh? Keutamanya yaitu ada 5. Yang pertama, sholat subuh disaksikan oleh malaikat sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78. Yang kedua, nilai sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu yang ketiga, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh, ia berada di bawah jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hari. Yang keempat, sholat subuh termasuk sholat wutsa yang sangat dianjurkan untuk selalu dijaga. Dan yang terakhir yaitu kelima, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah seolah-olah ia telah sholat semalam penuh. Sekarang kita masuk ke panduan bacaan sholat subuh. Kita mulai dari yang pertama yaitu niat dan takbiratul ihram. Sebelum memulai sholat, seorang muslim wajib menetapkan niat di dalam hatinya. Niat ini boleh dilafalkan dengan lisan untuk membantu kemantapan hati. Lafal niat sholat subuh adalah usolli fardhu subhi ra'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Setelah niat, kita masuk ke takbiratul ihram. Ini adalah gerakan membuat sholat yang sangat penting karena dengan takbiratul ihram, seseorang telah resmi memasuki ibadah sholat dan terlarang melakukan hal-hal yang membatalkannya. Bacaan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar.
Ucapan takbir ini sambil mengangkat kedua tangan sejajar, telinga atau bahu dengan penuh kekhusyuan dan kesadaran bahwa kita sedang menghadap Zat yang Maha Besar. Setelah takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Doa ini adalah doa pembuka sholat yang dibaca secara sir atau pelan dalam hati. Bacaan doa iftitah adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, yang artinya Allah Maha Besar dengan kebesaran sempurna, segala puji bagi Allah dengan pujian banyak, Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang. Doa ini mengajarkan kita untuk memulai sholat dengan kesadaran penuh akan kelemahan dan ketidaksempurnaan diri di hadapan Allah. Kita memohon agar jiwa kita dibersihkan sebelum menghadap Sang Pencipta. Bacaan berikutnya adalah surat Al-Fatihah. Ini adalah surat yang wajib dibaca setiap rakaat sholat. Tanpa Al-Fatihah, sholat akan tidak sah. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Mari kita baca bersama surat Al-Fatihah beserta artinya. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca surat pendek dari Al-Quran. Pada presentasi ini, saya mencontohkan surat Al-Ikhlas, yaitu surat ke-112. Surat Al-Ikhlas sangat dianjurkan untuk dibaca dalam sholat karena mengandung akidah tauhid yang sangat mendasar. Rasulullah bahkan bersabda bahwa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali pahalanya setara dengan sepertiga Al-Quran. Ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tidak seorang pun yang setara dengan dia. Selain Al-Ikhlas, kita juga bisa membaca surat-surat pendek lainnya seperti Al-Kafirun, An-Nas, Al-Falaq, atau surat pendek lainnya sesuai dengan hafalan kita. Kita masuk ke gerakan ruku. Ruku adalah gerakan membukukan badan dengan posisi punggung sejajar atau sedikit ke bawah dan kedua tangan memegang lutut. Bacaan ruku adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, dibaca sebanyak 3 kali, yang artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung dan segala pujinya. Setelah ruku, kita bangkit berdiri tegak. Ini yang disebut iktidal. Saat bangkit dari ruku, kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Setelah berdiri tegak, kita membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, yang artinya, ya Tuhan kami, bagimu segala puji-pujian yang banyak, baik, dan penuh berkah. I'tidal ini harus dilakukan dengan tumakninah, yaitu diam dan tenang sejenak sebelum melakukan kegerakan berikutnya. Setelah i'tidal, kita melakukan sujud. Sujud adalah posisi paling mulia dalam sholat karena pada saat sujud, seorang hamba berada pada posisi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, saat seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud.
Bacaan sujud adalah Subhana rabbil a'la wa bihamdih, dibaca sebanyak 3 kali, yang artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi dan segala puji baginya. Setelah sujud pertama, kita duduk di antara sujud. Posisi ini disebut duduk iftirasi. Bacaan di antara dua sujud adalah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, sayangilah aku, cukupkanlah kekuranganku, tinggikanlah derajatku, berikanlah rezekiku, tunjukkanlah aku, sehatkanlah aku, dan maafkanlah aku. Doa ini mengandung 8 permohonan agung yang mencakup seluruh kebutuhan seorang muslim, dari ampunan kasih sayang, kecukupan, derajat, rezeki, petunjuk kesehatan, hingga pengampunan dosa. Kita sampai pada bacaan terakhir sebelum salam, yaitu tasyahud akhir atau tahiyatul akhir. Tasyahud akhir dibaca pada rakaat terakhir dalam posisi duduk tawarruk. Bacaannya adalah At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatun lillahi ta'ala. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, segala kehormatan, keberkahan, sholawat, dan kebaikan adalah milik Allah. Salam sejahtera bagimu, wahai Nabi serta rahmat dan berkah Allah. Salam sejahtera bagi kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Setelah tasyahud, kita membaca sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sholata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita menutup salat dengan salam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke arah kanan, kemudian ke arah kiri. Dengan salam ini resmi selesailah sholat subuh kita. Kita telah sampai di bagian penutup presentasi. Mari kita tarik kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari bersama. Pertama, sholat adalah kewajiban utama setiap muslim yang harus dijaga dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Ia adalah rukun Islam kedua dan tiang agama yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang kedua, sholat subuh adalah sholat yang sangat istimewa karena disaksikan oleh malaikat dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan nilainya lebih dari dunia beserta isinya. Ketiga, memahami bacaan sholat beserta artinya adalah akan meningkatkan kekhusyuannya kita dalam beribadah. Karena sholat yang khusyuk adalah sholat yang benar-benar mampu membentuk karakter dan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Yang keempat, yang terakhir, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan istiqomah untuk meningkatkan sholat sebagai pilar utama kehidupan kita sebagai muslim. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya sholat dalam agama Islam dan bacaan lengkap sholat subuh. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita andalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Ilmu ini milik Allah dan segala kekurangan berasal dari keterbatasan saya sebagai manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.